Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Ahmad Sofyan Hadi. Dan kali ini kita masuk ke materi Ho'oponopono atau cara melakukan Ho'oponopono. Teman-teman semua, seperti biasa, saya membuka PowerPoint. Oke, jadi teman-teman semua, ini materi tentang Ho'oponopono ini bisa dibilang ya salah satu materi inti karena Ho'oponopono ini menjadi cara kita atau tools kita untuk menterapi luka batin. Oke, walaupun ini punggung lah ikut program ini, Anda tahu Ho'oponopono ya cuma tahu doang gitu kan. Nah, di sini saya akan membedah lebih lanjut teman-teman semua, bagaimana cara melakukan yang benar. Kayak gitu ya. Nah, seperti ini teman-teman semua. Pertama, saya ingin jelaskan dulu sejarahnya Joe Vitale. Nah, Joe Vitale. Ya, nah ini beliau nih, Joe Vitale ini ya. Dari bukunya yang berjudul Expert Miracle. Lalu ada lagi, nah di dalam Joe ini dia mengatakan bahwa dia tahu dari Dr. Hewlen Ihalekala. Oke, ini namanya seru ya. Beliau ini orang Hawaii. Jadi ceritanya si Dr. Hewlen ini pernah diminta untuk ini semacam cerita testimoni gitu ya. Pernah diminta untuk kayak gitu ya. Dan ternyata teman-teman semua, Dr. Hewlen ini bersedia menjadi dokter di sana menggantikan dokter-dokter lama yang kemudian mengundurkan diri karena ini rumah sakit jiwanya itu benar-benar rumah sakit orang gila, ya gila, benar-benar gila gitu kan. Dan ajaibnya dengan metode Ho'oponopono pasien-pasien itu sembuh semua kayak gitu ya. Nah, Dr. Hewlen ternyata tahu ini juga dari gurunya lagi ya, ada lagi ya, walaupun saya nggak terlalu, maaf saya lupa gitu kan. Saya lupa, tapi kurang lebih silsilahnya saya tahu dari buku Joe Vitale ternyata dari ini ya, dari Dr. Hewlen ini. Nah, lanjut teman-teman semua. Jadi bagaimana kemudian kok bisa menyembuhkan pasien-pasien yang sakit jiwa tadi kan gitu ya. Jadi ilustrasi seperti ini. Ho'oponopono itu dari bahasa Hawaii. Ini dari bahasa Hawaii. Ho'o artinya menyebabkan, pono-pono artinya kesempurnaan. Bisa menyebabkan pada kesempurnaan dengan cara memperbaiki atau meralat kekeliruan. Nah, ini menarik nih. Kekeliruan macam apa? Ternyata dari keyakinan orang Hawaii kuno, orang Hawaii dulu gitu ya, bahwa kekeliruan itu muncul dari pikiran yang tercemari oleh kenangan-kenangan yang menyakitkan di masa lalu. Wah, ini luar biasa nih. Jadi kekeliruan itu terjadi karena yang menyakitkan di masa lalu. Mungkin kita bisa menyebabkan luka batin gitu ya. Bisa menyebut sebagai sebuah luka batin. Kekeliruan ini juga yang menimbulkan ketidakseimbangan, bahkan bisa menimbulkan penyakit. Jadi ketika ada orang sakit, zaman dulu itu di Hawaii itu pakai Ho'oponopono teman-teman semua. Jadi ini bisa dibilang pengobatan kuno. Wah, ini luar biasa ya. Kayak gitu. Nah, kemudian prinsipnya ini. Nah, ini saya dapatin dari buku Expert Miracle, dikatakan bahwa dia si Joe Vitale itu menjelaskan tentang Ho'oponopono. Prinsipnya begini. Jadi di dunia ini, termasuk teman-teman semua, kita bertanggung jawab terhadap turunnya Saddam Hussein, terhadap konflik Timur Tengah. Di buku itu dikatakan begitu. Kita ikut andil bertanggung jawab. Maka ada kata-kata aku mengasihimu, aku menyesal gitu. Jadi karena kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dunia ini, maka ambillah tanggung jawab sebagai kita sebagai pelakunya. Gara-gara aku nih ini semua terjadi. Termasuk juga gara-gara aku menderita, gara-gara aku disakiti. Nah, ini kan apapun yang terjadi di dunia ini. Yang kedua, teman-teman semua, prinsipnya adalah biarkan segala sesuatu terjadi sebagaimana mestinya. Ini sebenarnya mirip-mirip konsep ikhlas. Ikhlas, udahlah, terserah Allah lah mau seperti apa. Ya, karena kita kenal Allah ya, tapi kalau dalam mereka itu ya biarkan alam semesta terjadi apa adanya, tanpa
harus kita kontrol. Kurang lebih seperti itu, teman-teman semua ya. Jadi kadang-kadang kan kita takut dengan masa depan. Oke, biarin saja masa depan terjadi apa adanya. Oke, lanjut teman-teman semua. Nah, kemudian bagaimana praktek Ho'oponopono? Ini ada dua versi sebenarnya. Versi yang saya temukan di buku Expert Miracle itu kata-katanya, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Tapi kalau Anda searching di internet itu kata-kata awalnya I'm sorry. Oke, I'm sorry kayak gitu. I'm sorry itu aku menyesal. Jadi aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, baru aku mengasihimu. Nah, di sini teman-teman semua, saya cenderung ambil yang paling nyaman. Apalagi kenapa Pak Sofyan nggak pakai bahasa Inggris? Hello, saya itu tidak terlalu mendalami bahasa Inggris. Maksudnya itu ketika saya mengatakan I'm sorry itu kepikiran itu nggak terlalu nyentuh dibandingkan dengan kata-kata aku menyesal. Oke, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia karena memang bahasa inilah yang kemudian lebih meresap ke pikiran dan perasaan saya ketimbang menggunakan bahasa Inggris. Tetapi bila Anda memang Anda udah jago bahasa Inggris, sudah terbiasa, udah paham, udah kayak bahasa sehari-hari, Anda lebih nyaman bahasa Inggris, boleh kayak gitu ya. Pak, yang benar itu apa? Mengasihimu dulu atau aku menyesal dulu? Ambil yang paling nyaman. Oke, ambil yang paling berdampak untuk Anda. Nah, karena saya taunya kadung dari buku itu, Expert Miracle tadi, aku mengasihimu dulu, ya sudah, saya praktek itu. Makanya saya pun mengajar ini, aku mengasihimu. Tapi saya menghindari perdebatan, mendingan ini dulu, mendingan itu dulu, yang benar ini dulu. Enggak usah ya. Jadi ambil yang paling berkenan di hati Anda. Kayak gitu ya. Karena sebuah terapi, jadi kata-katanya adalah, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Nah, cara melakukan Ho'oponopono. Nah, ini teman-teman semua. Saya belajar dari bagaimana Dr. Hewlett tadi mempraktekkan Ho'oponopono. Jadi teman-teman semua, Dr. Hewlett itu masuk ke ruang kerja lalu membaca catatan orang-orang yang sakit jiwa. Jadi riwayat-riwayatnya, misalkan orang ini pernah ini. Setiap kali satu nama ada catatannya, sambil membaca itu dia pun mengucapkan kalimat Ho'oponopono. Aku mengasihimu Bambang, misalkan namanya Bambang. Aku mengasihimu Joko, misalkan namanya Joko. Kurang lebih seperti itu. Aku mengasihimu. Jadi pikiran itu ngebayangin orang yang bermasalah tadi. Kayak gitu. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Dilakukan sampai lega, baru beralih ke yang selanjutnya. Itu yang dilakukan berulang-ulang sampai teman-teman semua pada hari kesekian banget gila gitu kan, gilanya sampai menyerang, itu rantainya dilepas. Kemudian penggunaan obat-obatan itu dikurangi sampai sembuh total. Padahal teman-teman semua di rumah sakit itu, para perawat melewati lorong rumah sakit sampai mereka menempelkan badan ke tembok karena takut diserang. Kayak gitu ya, takut mencolok dan takut diserang. Ini luar biasa teman-teman semua. Nah, dari situlah kemudian saya membuat sebuah metode bahwa cara mempraktekkan Ho'oponopono itu teman-teman semua kita tulis dulu kayak gitu. Nah, kalau Dr. Helen kan membaca karena memang ada tulisannya gitu kan. Baru praktek Ho'oponopono. Nah, secara teknis seperti ini. Pertama teman-teman semua, tulislah pengalaman atau sosok yang tidak menyenangkan. Kalau Dr. Helen kan catatannya sudah ada. Mungkin bukan dia yang menulis, tapi tim lain kayak gitu. Jadi tinggal diserahkan. Buat apa? Agar kita menjadi tahu inilah objek atau inilah sasaran kita, kurang lebih seperti itu. Inilah sasaran kita yang akan kita Ho'oponopono. Baik kejadian-kejadian di masa lalu maupun orang-orang tertentu. Oke. Nah, selanjutnya apa? Duduk atau berbaring tenang lalu berdoa atau bismillah. Nah, ini nih saya tambahin ini teman-teman semua. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman. Jadi poinnya adalah Anda duduk dengan nyaman seperti ini, kemudian atau Anda berbaring di sofa. Nah, kalau saya sih tiduran. Kalau saya tiduran, Ho'oponopononya ya. Kemudian saya juga sering tidur di Ho'oponopono. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup seperti itu. Kenapa? Karena dengan mengucapkan kata Bismillah itu kita minta perlindungan kepada Allah. Oke, atau Anda sesuai agama sendiri. Ya Tuhan, lindungi hamba.
Atau ya Tuhan, ya Allah, saya berniat melakukan terapi ini sebagai bentuk untuk melepaskan beban hati hamba, melepaskan rasa sakit hati, rasa marah, rasa sedih, dan lain-lain. Ya Allah, aku mohon temani. Oke, boleh kayak gitu. Tapi sekali lagi, bismillah, itu juga sudah cukup. Oke, masalah berdoa, saya tidak ingin intervensi terlalu jauh sesuai agama dan keyakinan Anda masing-masing. Oke, nah selanjutnya ngapain? Selanjutnya adalah atur nafas terlebih dahulu agar tubuh menjadi rileks. Oke, nah selanjutnya bayangkan teman-teman semua, baca atau bayangkan pengalaman yang tidak menyenangkan itu, kayak gitu ya. Jadi boleh pengalaman, boleh sosok Anda bayangkan. Nah, pada saat ngebayangin ini, saya sudah menjelaskan di video sebelumnya, Anda harus bisa seolah-olah itu terjadi lagi, kayak gitu ya. Nah, setelah itu ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Lakukan berulang kali sampai Anda merasa lega. Oke, sampai Anda merasa lega. Pak, emang kenapa mesti sampai lega? Artinya, ada fase di mana Anda merasa sesak, merasa sakit, merasa tidak nyaman. Ada fase seperti itu, teman-teman semua. Jadi itu adalah sebuah indikasi bahwa, oh, ketemu masalahnya. Nah, inilah yang harus kita clearkan dengan cara ucapkan berulang-ulang sampai merasa lega. Nah, jadi ulangi terus. Jadi aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasihnya, berulang-ulang sampai merasa lega. Nah, yang menarik teman-teman semua, berdasarkan pengalaman saya melakukan Ho'oponopono dan juga mengajari tim saya, ternyata Ho'oponopono ini adalah sebuah percakapan batin. Wah, ini seru nih teman-teman semua ya, sebuah percakapan batin. Apa itu? Jadi, ketika kita mengucapkan aku mengasihimu, pikiran teman-teman semua itu menyusun gambar. Bagaimana sih situasi orang yang mengasihi? Ya, yang mengasihi tentu saja bersikap baik gitu kan kepada sosok yang sedang kita Ho'oponopono. Tapi kemudian di kita ini sebenarnya ada gambar sebelumnya. Gambar bahwa orang itu menyakiti kita, atau bahkan mungkin gambar keinginan kita untuk berbalas menyakiti dia. Oke. Nah, jadi kurang lebih ada gambar lama yang yang dipendam, berupa misalkan mestinya nih orang ini mati sekalian, misal kayak gitu ya. Atau dia sedang menyakiti kita nih di masa lalu gitu kan. Lalu kita mengatakan nih, memasukkan sugesti, aku mengasihimu, aku menyesal. Ini gambar bertabrakan teman-teman, semua berkonflik gambar itu. Konflik inilah yang menimbulkan perasaan yang selama ini dipendam muncul ke permukaan. Wow, sampai dampaknya apa? Biasa banget teman-teman semua. Nah, si gambar ini sedang berkonflik teman-teman semua. Ini konflik pikiran, konflik batin. Tapi yang menarik teman-teman semua, ucapkan berulang-ulang sampai gambar yang baiknya meresap masuk ke dalam, mengalahkan gambar lama. Sampai kemudian pada saat Anda Ho'oponopono dan Anda berkonflik gitu ya, lalu setelah lega, Anda akan menemukan, Pak, saya ngebayangin saya berpelukan dengan ibu saya. Pak, saya ngebayangin dia memeluk saya. Jadi ada gambar bagus yang muncul gitu, ada gambar indah yang muncul, ada sebuah ketenangan batin. Itu bagus teman-teman semua. Jadi sekali lagi Ho'oponopono itu adalah percakapan batin. Dengan cara seperti ini teman-teman semua adalah jangan dianalisa, kok aku nggak lega-lega sih. Nah, Anda mau menganalisa, Anda pengen tahu penyebabnya kenapa? Nggak bisa. Kayak gitu ya, jangan dianalisa. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, ulangi sampai lega. Biarkan konflik batin di dalam diri Anda itu selesai sendiri. Kayak gitu ya. Nah, kesimpulan saya seperti ini teman-teman semua. Pertama, Ho'oponopono ini mesti diawali dengan doa. Kenapa? Doa itu adalah sebuah niat. Anda berniat menyelesaikannya dengan tuntas. Oke. Jadi kenapa? Karena pada saat melakukan Ho'oponopono itu konflik batin itu luar biasa teman-teman semua. Kalau Anda niatnya kurang kuat, itu bisa-bisa kayaknya nggak enak banget nih, sesak nafas nih, gimana kalau aku gimana gitu ya. Kayak gitu. Jadi ini harus dimulai dengan doa. Nah, doa juga sebenarnya sebuah indikasi bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada diri kita, yaitu apa? Kekuatan Tuhan. Jadi kita minta tolong kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong aku, bantu aku segera untuk memenangkan konflik batin ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi mulai dengan doa. Kemudian teman-teman semua, ini pengalaman saya juga dan ini efektif. Saat emosi memuncak, bagi Anda yang muslim, boleh diganti dengan istighfar. Jadi ketika emosinya memuncak, Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, kurang lebih seperti itu.
Oke, lalu setelah lega ganti dengan sholawat kalau saya, setelah lega ganti lagi dengan ho'oponopono, itu lega luar biasa. Walaupun sebenarnya teman-teman semua setelah saya praktek itu bahkan tidak mesti istighfar sholawat, semua zikir bisa dipakai. La ilaha illallah. Kenapa? Kalau Anda mengerti maknanya, teman-teman semua, bahkan sebenarnya Anda nggak ngerti maknanya pun, pikiran ternyata udah ngerti makna-makna itu tanpa disadari. Kenapa? Karena zikir-zikir itu informasinya sudah kita punya dari dulu gitu kan. Contoh misalkan ketika mengucapkan astagfirullahalazim, hakikatnya adalah kita minta ampun kepada Tuhan. Mengampuni kita minta ampun kepada Tuhan berarti kita mempersepsikan diri kita bersalah dan minta ampunan kepada Allah. Kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman semua konflik batinnya luar biasa. Jadi sama dengan Ho'oponopono yang bikin konflik batin juga. Lanjut. Nah, yang menarik teman-teman semua, dulu saya tidak memahami ini, sekarang saya baru paham. Kenapa ada seorang sahabat yang ketika dia sebelum tidur memaafkan orang lain, dia dijamin masuk surga. Nah, ini teman-teman semua. Jadi ternyata setelah beres Ho'oponopono, kita dicek deh, udah ikhlas atau belum? Ceknya gimana? Doakan orang yang pernah menyakiti kita itu, ya Allah, limpahkan rizki untuknya, berilah dia kebaikan dunia dan akhiratnya ya Allah, selamatkan anak keturunannya, muliakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Itu teman-teman semua, itu untuk kayak ngetes gitu loh, kayak ngetes. Kenapa? Kalau seandainya kita merasa lega, sometimes leganya itu belum sampai ikhlas 100%. Nah, disinilah teman-teman semua, Anda doakan orang yang ada dalam gambar itu. Orang yang Anda ho'oponopono itu. Doakan. Itu luar biasa. Itu emosi yang lain bakal muncul lagi, tapi begitu Anda ulang-ulang kalimat doanya, ini kayak gambar baru yang mengganti gambar lama. Jadi dengan kata lain, imajinasi negatif itu benar-benar hilang, benar-benar clear. Nah, dengan kata lain teman-teman semua, mendoakan orang itu ternyata salah satu terapi yang paling efektif. Tapi mesti dibayangin orangnya, mesti dibayangin kejadiannya kayak gitu. Jadi jangan menghindar dari bayangan itu gitu kan. Kayak gitu ya. Nah, tapi teman-teman semua, ini sebenarnya saya punya kesimpulan lain ya. Kesimpulan lain adalah, nah ini saya sampaikan ini aja ya. Oh ya, ini doanya ya. Ya Allah, ampuni dosanya, muliakan hidup dan matinya, lapangkan rizkinya dan anak keturunannya. Jadi rizki untuk anak keturunannya juga. Oke. Sip. Nah, lanjut teman-teman semua. Nah, saya punya kesimpulan yang lain teman-teman semua. Ternyata dari pengalaman saya ini, ketika kita mempraktekkan Ho'oponopono, lalu terjadi konflik batin, secara fisik kita merasakan sensasi yang tidak nyaman. Apakah itu punggung panas, ataukah itu kepala jadi sakit kepala, apakah itu jadi gimana-gimana? Dengan kata lain teman-teman semua, seluruh konflik batin menimbulkan penyakit, menimbulkan kerusakan fisik. Dengan kata lain, kalau seandainya ada rusak fisik Anda, salah satu fisik Anda rusak, ada orang yang misalkan kena apa, hakikatnya ada konflik batin. Hakikatnya ada konflik batin. Jadi ini bisa dibereskan dengan Ho'oponopono. Wah, ini menarik teman-teman semua ya. Jadi saya pakai tambahan lah ya, pakai di sini nih. Caranya gimana? Caranya teman-teman semua, bayangkan bagian yang sakit. Nah, bagian yang sakit. Bayangkan bagian yang sakit. Anda bikin gambaran aja. Misalkan gini, kalau saya ya, misalkan saat itu saya sakit Walaupun katakanlah saya ketemu ilmu ini tuh jauh setelah saya sembuh gitu kan. Cuma saya pernah teman-teman semua membayangkan lambung saya membayangkan usus-usus saya itu kayak kotor banget, kayak kotor. Oke, saya bayangkan kayak kotor. Kemudian teman-teman semua, saya bayangkan usus saya itu menjadi baik, menjadi bercahaya. Wah, luar biasa. Ini bayangan saya ya. Saya ngebayangin usus saya itu bercahaya. Wah, kemudian lambung saya itu bercahaya. Dan setelah itu tuh saya ketemu dengan satu produk yang ternyata itu menjadi penyebab kesembuhan ini saya ya, mah saya. Ya, produk itu adalah Kanggeng Water. Sekalian aja dah saya cerita. Nah, sekali lagi kita akan ketemu dengan sebuah penyebab manakala kita memang sudah memilih untuk menjadi sebab itu, untuk menjadi sembuh, maka kita ketemu dengan penyebab-penyebab kesembuhan. Kayak gitu ya. Jadi bagian yang sakit dulu, bayangkan bagian yang sakit. Misalkan sakit kanker, Anda bayangkan aja, kankernya udah kayak gimana. Oke. Nah, sekarang setelah itu Anda Ho'oponopono. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Atau ada benjolan di mana misalkan ya. Aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Oke. Nah, setelah Anda merasa lega, Anda bayangkan
tubuh Anda tuh kayak bercahaya. Oke, terutama di bagian itu. Lalu ucapkan Ho'oponopono lagi. Nah, sebenarnya ini juga bisa diganti dengan sholawat atau istighfar atau bahkan zikir-zikir yang lain. Mesti sampai lega, teman-teman semua ya. Mesti sampai lega. Jadi bayangkan bagian yang sakit, kemudian Ho'oponopono. Setelah itu bayangkan sehat, oke, atau bercahaya. Nah, bercahaya setelah itu juga sama Ho'oponopono juga ya. Ho'oponopono juga. Nah, itu kesimpulan setelah saya memahami ini. Nah, ini juga sebenarnya yang saya praktekkan teman-teman semua ketika saya beberapa waktu yang lalu sakit, saya Ho'oponopono dan ternyata jalannya adalah saya entah kenapa teringat dengan seseorang yang ketika orang itu saya kontak, dia bersedia datang ke rumah saya dan itu menjadi wasilah, menjadi jalan. Dia punya satu metode yang bisa mempercepat kesembuhan saya. Biasanya saya sakit itu bisa lebih dari 1 minggu, ini 5 hari udah beres kayak gitu. Walaupun hakikatnya ini dari Allah. Tapi sekali lagi teman-teman semua, ketika kita berniat, ketika kita berniat kayak gitu ya, berniat untuk sehat dan saya pakai metode ini, ya ternyata ketakutan-ketakutan sakit akan berkepanjangan hilang sendiri. Itu yang pertama teman-teman semua. Jadi siapa di antara Anda yang merasa sakit, bagus-bagus, kalau misalnya Pak saya nggak kebayang, pegang aja bagian yang sakit, aku mengasihimu, aku menyesal, kayak gitu ya, pegang sakitnya. Atau misalkan di sini ya di pundak, ini pundak ya, iya pundak. Aku mengasihimu, aku menyesal, kayak gitu ya. Atau muka berjerawat, aku mengasihimu, aku menyesal, beneran, beneran, kayak gitu ya. Pak hidung saya pesek gimana? Aku mengasihimu, aku menyesal, kayak gitu ya. Kenapa? Karena poinnya adalah Anda menerima diri Anda sendiri dan bayangkan tubuh Anda bercahaya. Oh, itu luar biasa teman-teman semua ya. Tubuh Anda bercahaya. Lanjut. Nah, ini kemudian untuk yang sakit. Nah, Ho'oponopono juga teman-teman semua saya gunakan untuk menyingkirkan keraguan ketika saya punya impian. Nah, ini teman-teman semua ya. Jadi gini deh teman-teman. Saya itu pernah sampai kemudian tidak mampu. Nah, tidak mampu membayangkan angka, ya Allah, saya nggak mampu membayangkan angka 500 juta beberapa waktu yang lalu, terutama beberapa bulan yang lalu. Saya tuh nggak mampu. Oh, kurang. Itu aneh loh. Jadi kayak ada penolakan dalam diri saya. Ada penolakan dalam diri saya. Seolah-olah 500 juta itu adalah sebuah kejahatan. Kenapa? Karena pertama, saya pernah punya pengalaman ibu saya, ya keluarga kami lah ya, mengalami perampokan karena jadi ada saudara datang ke rumah, mereka bawa perhiasan dan akhirnya keluarga kami jadi sasaran perampokan gitu. Jadi salah satu perampok itu ternyata tetangga jauh gitu yang mengetahui bahwa konon katanya keluarga saya terkaya saat itu. Jadi sehingga ada sugesti bahwa kalau saya kaya nanti mengundang kejahatan, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman semua, saya punya keyakinan negatif dulu. Nah, sekali lagi ini penting untuk mengucapkan kata-kata dulu ya. Keyakinan negatif dulu. Kalau saya kaya, apa kata orang? Nanti kata orang aku sombong, nanti kata orang aku berlebihan, nanti kata orang ya pokoknya persepsi-persepsi diomongin orang kayak gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Nah, akhirnya apa? Saya nggak bisa ngebayangin 500 juta. Nah, akhirnya persepsi pengalaman aku pernah mengalami perampokan, aku bayangkan lalu di Ho'oponopono, pengalaman aku saya membayangkan diri sendiri sebagai orang kaya yang kemudian pakai mobil, kemudian bertemu dengan saudara-saudara saya yang katakanlah belum kaya, saya Ho'oponopono gambar itu. Oke, saya Ho'oponopono gambar itu. Nah, termasuk juga angka 500 juta saya tulis, lalu saya Ho'oponopono teman-teman semua. Di Ho'oponopono. Oke, jadi seluruh hal yang menghalangi imajinasi itu muncul, saya Ho'oponopono. Nah, Anda juga mungkin punya imajinasi, oke, bulan ini saya pengen dapat sekian nih, kurang lebih kayak gitu ya, bulan ini saya pengen dapat sekian. Tapi kemudian muncul tuh, masa dari mana. Nah, Anda tuh harus bisa mendeskripsikan, itu gambaran apa aja tuh yang muncul. Oke, ambil satu lalu Ho'oponopono. Nah, ini adalah kelanjutan dari praktek Ho'oponopono. Bahkan ada yang lebih hebat lagi teman-teman semua. Ini sesuai keyakinan agama nih. Anda bayangkan teman-teman semua, bayangkan goals tercapai, lalu hamdalah. Nah, atau senada itu.
Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Oke, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih akhirnya tercapai. Alhamdulillah ya Allah, kayak gitu ya. Ucapkan hamdalah berulang-ulang, dan sebenarnya ini bukan metode baru sebenarnya. Beberapa orang yang saya kenal juga mereka mempraktekkan ini gitu. Nah, tapi saya taunya setelah praktek Ho'oponopono, oh ternyata begini gitu loh. Kayak gitu ya. Baik, bentar ini mati lagi. Nah, kayak gitu teman-teman semua. Jadi bayangkan goal tercapai. Tapi saya akui teman-teman semua, ngebayangin goals tercapai aja ini luar biasa. Makanya Ho'oponopono dipakai atau istighfar dipakai kayak gitu. Jadi poinnya begini teman-teman semua, kalau Anda ingin memasukkan sugesti yang baru, imajinasi yang baru, Anda harus mengeluarkan sugesti atau imajinasi yang lama dulu. Nah, seringkali kita tuh ketika ngebayangin hal-hal negatif tuh kayak pengen menghindar, gue udah gak usah dipikirin kayak gitu mah, jangan mikir negatif. Salah, pikirin yang negatifnya justru. Nah, ini saya perjelas lagi ya, biar Anda nggak salah paham nih. Seringkali teman-teman semua, saat Anda punya impian, muncul lintasan pikiran negatif. Oke, pikiran negatif. Setuju ya? Setuju ya? Lalu ada nasihat. Udah, jangan mikir yang negatif, jangan mikir yang negatif. Teman-teman semua, ini keliru. Ini salah besar. Sekali lagi, ini salah besar. Ini salah besar. Jangan mikir yang negatif. Masalahnya, pikiran negatif itu ada. Berarti gimana dong? Dihilangkan? Enggak. Anda nggak akan bisa menghilangkan pikiran negatif itu. Anda hanya bisa menyimpannya di sebuah tempat dalam pikiran Anda. Oke, nah tapi tetap dia akan ngomporin, akan semacam tiba-tiba lintasan itu muncul lagi, tiba-tiba lintasan muncul itu lagi gitu kan. Jadi Anda nggak bisa menghapus akhirnya. Kenapa? Karena Anda hanya menyimpan saja. Nah, yang benar gimana? Yang benar adalah justru pada saat Anda tiba-tiba teringat hal-hal negatif itu, bayangkan dengan jelas lalu Ho'oponopono. Oke, bayangkan dengan jelas lalu Ho'oponopono. Oke, sampai di sini Anda paham ya? Mudah-mudahan Anda paham. Ingat, kalau Anda tidak paham, mesti bertanya di grup WhatsApp. Baik, teman-teman semua, ini luar biasa sekali ya. Luar biasa. Itu saja materi tentang Ho'oponopono ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.